Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah fisika matematika. Setelah kemarin belajar masalah pendahuluan tentang bilangan kompleks. Ya, ini sampai mulai dari introduction, real and imaginary part dan seterusnya sampai terminologi annotation-nya. Kita mulai masuk ke beberapa karakteristik bilangan kompleks. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana operasi aljabar pada bilangan kompleks, ya, operasi aljabar pada bilangan kompleks. Yang pertama tentang simplifying to x plus e waveform. Ini menjadi bentuk ini, menyederhanakan suatu bentuk bilangan kompleks menjadi bentuk ini. Any complex number can be written in rectangular form. Ini seluruh bentuk bilangan kompleks kan bisa disusun dalam bentuk rectangular form seperti ini. X plus y. To add, subtract, and multiply complex number, remember that they following the ordinary rule of algebra and that e. Nah, jadi intinya untuk aljabar kompleks, aljabar bilangan kompleks, yang pertama berkaitan sama menyederhanakan bentuk atau formnya menjadi x plus y. Nah, seperti ini. Sampean bisa lakukan dengan penjumlahan, apalagi penjumlahan atau pengurangan, ya, atau lagi perkalian sama pembagian. Intinya ini memenuhi kaidah-kaidah aljabar bilangan biasa. Tetapi yang perlu diketahui adalah, ingat ketika teman-teman ketemu i kuadrat, maka nilainya adalah berapa? Min 1. Kok iso min 1 dari mana? I berarti kan nilainya akar min 1 dikali akar min 1, berarti nilainya kan min 1. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa min 1 i kuadrat sama dengan min 1. Ini berkaitan sama itu tadi. Nah, terus contohnya ini, jika ada i1 plus i kuadrat, maka bisa kita sederhanakan jadi, contohnya misalkan di buku itu ada 1 plus i dalam kurung kuadrat, maka ini bisa kita diuraikan sesuai dengan kaidah-kaidah aljabar biasa. Berarti ini kita anggap dulu ini sebagai sebuah variabel. Berarti kalau dikuadratkan, maknanya ini kan sebenarnya 1 plus i dikali 1 plus i. Nah, ini kali ini kali ini kan gitu, ini kali ini dikali ini, gitu. Atau kalau yang sudah biasa perkalian seperti ini kan langsung bisa ditulis ini kuadrat, 1 kuadrat ditambah, ya boh, 2 dikali ini ditambah dikali ini, berarti 2 dikali 1 dikali i, ya, terus ditambah i kuadrat, ini kuadrat kan gitu. Mudeng maksudnya, ya wis mudeng aja lah. Ini kalau sampai belum biasa seperti ini, ya kalikan satu-satu. Ini mau 1, ya, 1 dikali 1 ditambah 1 dikali i, berarti i, terus ini i dikali 1 tambah i lagi, i kuadrat, jadinya seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 1 kuadrat kan 1 ditambah 2 dikali i, berarti 2i i kuadrat. Nah, i kuadrat ini nilainya min 1 plus min 1 berarti min 1. Ini bisa hilang sama ini, tinggal nilainya berapa? 2i. Jadi bentuk ini bisa disederhanakan menjadi ini. Kondisi 2i, makna dari 2i itu kan dia hanya punya elemen di bagian imaginary part. Ini kemarin ya, bentuknya masih ingat ya, ada imaginary part. Nah, ini berarti berkaitan sama apa? Imaginary part itu
Yang X apa yang Y? Nah, ini yang Y. Nah, ini di sini X nya tidak ada, berarti 0. Berarti bentuk 2i itu merupakan susunan dari X yang nilainya 0 dan Y yang sama dengan 2. Ya, atau disusun jadi gini kan, kalau bentuknya X plus IY, maka X nya adalah 0 ditambah I nya dikali 2. Ya, 2i merupakan bentuk yang seperti ini dengan kondisi X nya 0, I nya 2. Bisa paham ya? Nah, itu bentuknya. Terus ya apa nih, susu yang kedua, to divide one complex number by another, untuk membagi satu bilangan kompleks dengan yang lainnya. First write the quotient as a fraction, bisa bentuk dalam fraction atau pecahan. Then reduce the fraction to rectangular form by multiplying numerator itu apa? Both, and denominator itu adalah apa? Denominator pembilang by conjugate of denominatornya, conjugate dari penyebutnya. This make the denominator real, ini akan membuat penyebutnya menjadi real, tidak imajiner. Contohnya ini 2 plus I ditambah 2 plus I, ya tadi menyederhanakan ya, ini bisa kita dengan perkalian apa, dengan mengalihkan. Cara penyederhanaannya bisa mengalihkan apa, penyebut dan pembilang dengan apa, konjugatnya. Konjugat seeling ya, di pendahuluan kemarin railing dibuka lagi, konjugat dari penyebut, konjugat dari penyebut. Contohnya mau ya, ada 5 saya kalian lagi 2 plus I per 3 min I. Contohnya ada 2 plus I per 3 min I, ini ya, 2 plus I 3 min I. Oke. Ini kalau kita mau menyederhanakan menjadi bentuk tadi apa jenenge, X plus IY, maka caranya kita bisa kalikan ini dengan konjugatnya. Konjugatnya penyebut. Konjugatnya penyebut berarti ini tinggal yang ada imajiner partnya ini kita rubah tandanya, kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Berarti ini min, sini jadi plus 3 plus I per, nah ini toh, jadi ini dikali ini kali ini. Yes ya. Oke, sama dengan 2i, kalau terus jadi gini kan, 2 plus i dikali 3 plus i per ya Allah 3 min i dikali 3 plus i. Jadi ini tinggal dikalikan biasa. Bisa ngalikan toh? Ya ora iso balik nang SMP. Iki kali iki dikali iki 2 kali 3 piro? 6 plus 2 dikali 2i. Yang sini 3i i ya, i kuadrat kita per ini 3 kali 3, karena tandanya berbeda kan langsung aja min i kuadrat. Yes. Jadi ini apa, min i kuadrat ini kan biro, min i kuadrat itu nilainya kan min 1, ini juga min 1, berarti nilainya 6 ditambah 2i 3i berarti 5i min 1 per ini 9 min 1 atau 9 plus 1 kan jadinya. Jadi udah 6 ini 4 plus 5 i per lagi 9 10 ini dah ini. Nah ini bisa kita sederhanakan jadi biro 4 per 10 atau 2 per 5 ditambah setengah i, berarti ini x nya, ini adalah y nya gitu ya. Nah ini bener lah, ini kok
ya apa 6 ini lagi apa gini 6 dikurangi 1 ke 4 ya 5 bro 5. Nah ini berarti setengah. Waduh, berarti ini setengah. Nah ini berarti x nya ini ya. Ini bentuknya sederhana jadi seperti ini. Yang selanjutnya bisa it is sometimes easier to multiply or divide complex number in polar form. Itu kadang-kadang bentuknya itu yang mudah, kita harus mengalihkan atau membagi bilangan kompleks itu dalam bentuk polar, dalam bentuk koordinat polar. Contohnya untuk menentukan ini in polar form, berarti kita harus merubah ini menjadi bentuk polar dulu. Menjadi bentuk polar dulu. Menjadi bentuk polar itu ya bung. Nah jadi kan ini ya. Kita tadi punya contoh ini bisa kita lakukan dengan merubah ke bentuk polar dulu, kemudian baru disusun ke x plus y. Dari suatu bilangan kita rubah ke polar dulu, baru kita rubah ke sini. Makanya kemarin saya minta latihan untuk merubah bentuknya itu. Contohnya tadi masih sama 1 ini ya kuadrat. Nah kalau pakai yang ini tadi kan bisa kita lakukan dengan cara ini mengalihkan sesuai aljabar biasa itu. Nah kita bisa rubah ini dulu menjadi bentuk kompleks, bentuk polar. Kalau kita menggambar bentuk polar, maka 1 plus i itu kalau kita gambar jadi bentuk polar ya apa? Nah, eling dong. Sini wis gampang. Ini 1, 2, misalkan ini 1, 2 berarti ini 1, x nya 1, x, y nya juga 1, x nya 1 berarti sini, y nya 1 berarti di sini, ketemu di sini ya toh. Set ini. Nah berarti kita cari r nya, kita dari sini kita bisa tentukan r nya, tidak usah digambar jadi ya paham. R nya x kuadrat plus y kuadrat berarti ya apa ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat temu akar 2, berarti r nya akar 2. Maka bentuknya kita bisa rubah jadi sudutnya beroleh gini 1, 1 berarti kan kita bisa tentukan dari sini kemarin apa, tangan theta sama dengan y per x, y nya 1, ini 1 berarti tangannya 1, yang tangannya nilai 1 adalah 45 derajat, atau bisa ditulis juga bro pi per 4, iya benar ya pi per 4. Nah berarti bentuk polarnya ini itu bisa kita susun jadi apa ya bro, bentuk polarnya bentuk ini r dikali e pangkat i theta, theta ini bro iki, r nya akar 2 berarti ini akar 2 dikali e pangkat i, theta ini pi per 4. Nah ini bentuk polarnya dari 1 plus i. Berarti kalau kita mau nyari 1 plus i pangkat 2, maka ini tinggal akar 2 dikali e i pi per 4 dipangkatkan biro 2 ini ya toh. Jadi pangkat 2 berarti kan ini pangkat 2 karena ini perkalian, yang ini juga pangkat 2 seling ora, akar 2 berarti ini kuadrat dikali e pangkat i pi per 4, ini juga dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti ini jadi 2, ini apa ya bro ini e pangkat dipangkatkan berarti dikalikan kan. Nah i pangkat pi per 4 dikali 2 pi per 2 gitu. Nah ketemu ini. Nah ini kita bisa breakdown jadi apa, ini adalah cos pi per 2 ini kan jadinya plus i dikali sin pi per 2. Nah cos pi per 2 cos 90 0 sin 91 berarti ini tinggal 0 ditambah 1 i, 2 dikali 1 i berarti 2 i.
cocok loh padha karo ini tadi. Nanti ini tadi ya 2 ini tadi. Nah, wes, itu bisa dirubah dulu ke koordinat polar. Ada suatu kasus yang mungkin menuntut kita nanti harus berubah ke polar dulu. Wes ya, itu. Terus selanjutnya apa nih? Ini dong nah ini contohnya ini. Right nih. 1 per berapa? 2 cos ya. Contoh lagi, misalkan ada 1 per 2 dalam kurung cos 20 derajat ditambah I sin 20 derajat. Nah, ya benar ya. 1 per 2 cos ini. Nah, berubah jadi bentuk ini. Nah, jadi silahkan bisa sampai rubah. Kalau mau ini sudutnya dalam derajat bisa dirubah radian juga boleh, tetap juga boleh. Kalau dirubah sesuai yang ada di buku itu dirubah dulu ke bentuk radian, berarti 20 itu pada karo pi per 9 radian lah. Karena ini nilainya 180 dibagi 9 20. Oke. Nah, ini bisa kita rubah dulu jadi bentuk polar. Jadi bentuk polar ini iki cos ini. Ini kan theta berarti. Ya toh? Berarti ini 1 per ini R ya toh. R-nya 2 dikali E pangkat I theta ini berapa? I per 9 ini toh. Nah, ini kan bisa dirubah jadi pangkat min toh. Setengah dikali E pangkat min I dalam kurung pi per 4 ini. Nah, sekarang kan kalau pangkatnya ini ada minnya ya apa? Pangkatnya ini ada minnya ini. Nah, ini pangkatnya kan min. Bentuknya jadi gimana? Nah, sama bisa cek di buku ini Saum itu untuk relationship between exponential and trigonometry function. Kalau E pangkat I theta kan jadi cos theta plus I sin theta ya toh, sudah paham. Kalau pangkatnya ada minnya berarti yang imajinirnya jadi tandanya min I sin theta. Ya udah, kita tinggal masuk nih baik. Masukkan saja ke mana ini. Berarti malah setengah dikali cos theta pi per berapa ini? Kok ini 9 ya? Ini kok 4 ya 9 bro. Nah, 9 pi per 9 terus ditambah karena ini pangkatnya min malah min I dikali sin pi per 9. Nah, ini dihitung pakai kalkulator berapa ini nilainya. Kalau di buku sudah ketemu nilainya 0,47 sama 0,17. Berarti ini ya, cos ini dikali setengah, ini sudah dikali setengah. Cos pi per 9 dikali setengah itu 0,4. Paham ya? Jadi ini sudah dikali ini 0,47 min ini sudah dikali hasilnya ini jadi 0,17 I. Kalau di buku seperti ini, dihitung di kalkulator bisa. Yes. Ini nah bentuknya akan jadi ini X nya, ini adalah Y nya adalah min 0,17. Gampang. Problem section 5. Sekarang di problem section 5 sampean coba tugas ini kan tidak ada tugas yang dikumpulkan. Sekarang ada tugas yang dikumpulkan. Tugas yang dikumpulkan ini nomor berapa bro? Nomor berapa sih enak bro? Tidak usah ngelanggar. Ya, nomor 6 sama nomor 7. 6 7 ya, 67. Ya jo 6 karo piro? Nah, 6 sama 23. 6 sama 23 ya. 6 sama 23. Nah, yang 6 ini biasa ya, kayak tadi pakai aljabar biasa. Terus yang nomor 23 ini ada Z nya ditentukan ini. Find each the following rectangular A plus B E from
if z sama dengan 2 min 3i. Nah ini nilai z nya ini. Maka jika saya kasih contoh, misalkan jika ini 1 per z min 1, misalkan ada contoh itu jika diminta menentukan apa 1 per z min 1 dengan nilai z nya adalah berapa tadi, 2 min 3i, z nya adalah 2 min 3i, maka ini substitusi ke sini saja, 1 per z nya berarti gitu 2 min 3i, ini z nya, terus min 1 berarti jadi 1 per 2 min 1 berarti 1 min 3. Ini adalah nilainya. Ini rubah ke bentuk x plus y plus i dikali y. Itu aja perintahnya. Bisa paham ya? Berarti ini 6 dan 23. Sekarang lanjut ke complex conjugate of a complex expression. Complex conjugate of a complex expression. Nah, it is easy to see that the conjugate of the sum of two complex number is the sum of conjugate of the number. Maksudnya jika ada conjugate of sum of two complex number, itu adalah sama, artinya jumlah conjugate dari dua bilangan kompleks itu nilainya sama dengan sum of the conjugate of the number, jumlah dari conjugate masing-masingnya. Maksudnya ya apa, jika ada z bilangan kompleks z nilainya adalah ini dan z2 adalah ini, dua bilangan kompleks ya, ini sama ini, maka penjumlahan conjugate masing-masing z conjugate z2 itu sama dengan conjugate-nya ini toh, ya toh, min, tandanya plus jadi min, plus ditambah conjugate-nya dari ini x2 min, nah atau sama dengan ini. The conjugate of z plus z adalah, kalau kita jumlahkan ini dulu kemudian kita konjugatkan, nanti juga bisa ini jumlahkan dulu, conjugate-nya kan juga nanti sama, berarti ini sama saja nilainya. Wes ya, itu berarti menjumlahkan bilangan conjugate itu bisa kita konjugatkan masing-masing baru kita jumlahkan, atau kita jumlahkan dulu baru kita konjugatkan. Mudah maksudnya bro, mudah lah. Jadi kesimpulannya gini, kalau ada conjugate ya, conjugate, nah, ada ini kompleks conjugate. Nah, itu nanti ada punya sifat seperti yang tadi. Jika sampean punya bilangan conjugate z, aku nulis x maling ini ya, tidak apa-apa ya. Nah, c beda perkalian nanti, tapi aku nanti tidak konsisten, sampean bisa ngikuti ya. Ini kalau ada konjugatnya ini, kalau kita mau rubah jadi z, konjugat ditambah z, itu nilainya akan sama dengan kita jumlahkan dulu baru kita konjugatkan. Maksudnya ngono bro ya, wes paham ya. Nah karo aku lah. Similarly, you can look the conjugate of different or product equation of the complex equal difference product and seterusnya. In other words, you can get conjugate expression containing i by just changing. Nah, intinya kalau sampai mau merubah nilai conjugate itu bisa dirubah dengan merubah tanda dari imaginary part. Imaginary part itu yang apa? Mengandung i, yang mengandung i. Ini bisa sampean rubah. Nah, bisa sampean rubah tandanya saja. Misalnya ini z 2 plus 3i per i plus 4. Maka konjugatnya yang mengandung i kita rubah tandanya jadi plus. Konjugatnya di plus. Ini min, plus jadi min. Tinggal merubah tanda yang mengandung i.
Nah sekarang kalau misalkan Z sama dengan F plus IG, kalau ada bilangan kompleks Z sama dengan F plus I dikali G, dengan ini dan ini masing-masing adalah juga bilangan kompleks, ya berarti F ini juga mengandung X plus IY, G juga mengandung X plus IY, sama-sama bilangan kompleksnya. Maka konjugatnya dari Z ini tidak boleh hanya merubah ini jadi min, tapi harus ini juga konjugat baru min, I, G nya juga konjugat. Karena kenapa? Ini juga bilangan kompleks, G nya juga bilangan kompleks. Terus ya mudeng. Nah wis anggap mudeng ya. Oke. C, sekarang finding the absolute value. Finding the absolute value of Z. Menentukan absolute value. Wes iki ya jelas ya. Z, absolute value-nya dari Z itu bisa sama dengan R. Tekniknya nanti itu. Poin pentingnya adalah gitu. Kalau kita mau menentukan nilai absolut, kita menentukan nilai absolut dari apa? Z-nya, bilangan kompleks, dari suatu bilangan kompleks, maka nilai absolut dari Z itu bisa sama dengan R, yang nilainya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Atau kalau Z-nya nanti kompleks, maka bisa dicari dengan Z dikali Z konjugat. Jadi nilai mutlaknya bisa ini atau bisa ini. Ya, udah maksudnya. Nah contohnya ini ya bro. Nah mutlak ini contohnya misalkan ada nilai mutlak dari 5 akar 5 plus 3i per 1 min I, itu kan sama dengan mutlak yang atas, sifatnya kan begini. Nah mutlak yang bawah kan gini. Nah mutlak yang atas itu kan berarti sampai tinggal menentukan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat 3 kuadrat per yang bawah berarti X kuadratnya 1 kuadrat plus Y kuadratnya min 1 kuadrat. Ini 5 tambah 9 berarti 14 per 1 tambah 1 2 akar 2. Nah ini kan bisa ditulis begini toh, kalau sifatnya aljabar. Nah jadi akar 7. Jadi ini bisa sama dengan akar 7. Wes. Nah ini. Nah sekarang bagaimana kalau menentukan konjugatnya tadi? Misalkan begini. Nah ini contohnya, saya kasih contoh ini 1 plus 2i. Contoh lagi misalkan 1 plus 2i pangkat 3. Kalau kita menentukan nilai mutlaknya, mutlak dari ini pangkat 3. Nah kita akan agak kesulitan karena ini ada pangkatnya 3. Nah sekarang kita tinggal merubah saja ke konjugatnya pakai ini, cara ini. Nah ini sama dengan akar konjugat dari Z-nya ini sendiri itu plus 2i pangkat 3 dikali ya konjugatnya dari ini Z-nya. Sekarang konjugatnya adalah 1 min 2i pangkat 3. Ini adalah konjugatnya akar. Nah akar 3 bisa dikalikan isinya dulu, berarti pada karo ini kan boleh begini kan, tak tulis 1 min 2i, ini baru dipangkatkan 3, ini kan boleh.
ya lagi berarti berapa, tinggal ini kali ini min ini dikali ini, berarti tinggal akar dalam kurung 1 min 4i kuadrat pangkat 3. Ini i kuadrat, i min 1, min bro, min dikali min plus ya, berarti malah 1 plus 4, 1 plus 4 5, berarti akar 5 pangkat 3 podo karo 5 pangkat 3 itu 25, 125, akar 125 podo karo bro 5 akar 5. Ini adalah nilai mutlaknya dari ini, berarti kita pakai yang konjugatnya, kompleks konjugatnya tadi. Oke, tambah lagi tugasnya yang nomor 32 sama 34. Ya wes, itu 32 sama 34. Berarti ada 4 tulisan karena yang di atas tadi. Sekarang complex equation. Complex equation berarti persamaan bilangan kompleks. Persamaan bilangan kompleks. Wis berapa menit iki ya? 31. Ya wis. Kalau kita harus cepat complex equation dan video ndak tahu-tahu caranya. Complex equation. In working with equation involving complex quantity, we must always remember that a complex number actually a pair of real number. Teman perlu ingat-ingat bahwa bilangan kompleks ini ya susunannya means x-nya 2, y-nya 3. In other words, any equation involving complex number, seluruh persamaan yang mengandung bilangan kompleks is really two equation involving real number. Itu akan bisa sama kalau kedua-duanya memiliki nilai bilangan real yang bersesuaian sama. Maksudnya gini, contohnya ini question ya, langsung contoh jadi contohnya. Jadi intinya kalau persamaan, ada persamaan bilangan kompleks itu akan sama, benar-benar sama jika masing-masing nilai x-nya sama dan masing-masing y-nya juga sama. Nah contohnya ini tadi, coba ada persamaan ini. Tentukan nilai x dan y jika x balik nih nilai penulis apa kuadrat sama dengan berapa 2i. Terus kita mau rubah, tentukan nilai x dan y nya masing-masing. Ya apa caranya kan? Caranya begini, kita bisa uraikan dulu ini. Jadi x kuadrat jadi apa plus 2xy ya kan, 2xy ini jadi kuadratkan y kuadrat, berarti kan pada karo i kuadrat y kuadrat, nah ditambah i kuadrat y kuadrat sama dengan 2i. Nah i kuadrat kan min 1, saya langsung ditulis x kuadrat plus 2xy ditambah dikurangi apa y kuadrat sama dengan 2i. Nah ini contohnya. Maka nanti bilangan-bilangan yang bersesuaian yang mengandung i sama yang tidak mengandung i ini harus kita kumpulkan masing-masing. Berarti x kuadrat min y kuadrat, ini yang bagian tidak mengandung i ya ta? Ditambah ini yang mengandung i sama dengan 2i. Karena kenapa? Susunan bilangan kompleks itu tetap ada yang mengandung i, ada yang tidak mengandung i. Ingat strukturnya ini. Nah ini berarti yang tidak mengandung i, ini yang mengandung i. Imaginary part, ini adalah real part. Dieling-eling dengan pendahuluan. Oke, sekarang susunannya ini bagaimana? 2i ini kan tersusun dari
imaginary part dan 0 real part. Berarti kita bisa tulis 0 real part ditambah 2 imaginary. Oke ya. Kalau kita tuliskan nanti berarti kan ini nilainya sama dengan 0 dan yang ini nilainya sama dengan 2. Oke, berarti ini kita bisa cabangkan persamaannya jadi 2xy itu nilainya sama dengan 2, sedangkan yang satunya apa? X kuadrat min y kuadrat nilainya sama dengan 0. Atau bisa kita breakdown x kuadrat sama dengan y kuadrat. Nah, ini kalau kita akar duanya berarti x atau y itu bisa sama dengan x atau bisa sama dengan min x kayak gini. Nah, sekarang kita coba masukkan saja ke persamaan ini. Hasilnya ini kita substitusi ke sini. Nah, jika y sama dengan x maka 2xy itu jadi gimana? 2x ini diganti x berarti xx ini toh, atau 2x kuadrat sama dengan 2 atau x kuadrat sama dengan 1. Nah, satunya jika y nya sama dengan min x maka 2xy itu sama dengan 2, y nya diganti min x berarti min 2x kuadrat kan jadinya gitu. Nah, berarti x kuadrat min 1. Oke. Nah, sekarang kita main kondisi sekarang. Kita punya persamaan satu ini. Oke ya. Nah, kita main kondisinya adalah begini. Pada bilangan kompleks yang x plus y ya sama dengan z ini tadi ya. X ini kan bilangan apa? Real. Nah, y juga bilangan real. Nah, kalau x nya real maka x kuadrat hasilnya mesti sama dengan 1. Kalau x nya real tidak mungkin x kuadratnya sama dengan min 1, karena min 1 itu hasil dari kuadrat bilangan imajiner. I kuadrat sama dengan min 1. Tapi kalau 1 kuadrat sama dengan ya 1, min 1 kuadrat sama dengan ya min 1. Tapi kalau i kuadrat akar min 1 sama dengan min 1. Berarti ini tidak memenuhi kriteria bahwa x nya adalah real. Yang memenuhi adalah yang ini. Ya, kita sudah pahami berarti x kuadratnya sama dengan 1. Ini yang memenuhi kriteria bahwa x adalah bilangan real. Oke, kalau sudah ini bisa kita breakdown, berarti x nya bisa sama dengan 1 atau x nya bisa sama dengan min 1. Bilangan real dua-duanya ya. Kalau x nya sama dengan 1 berarti y nya juga sama dengan ya apa? Y sama dengan x. Y sama dengan x itu berarti y sama dengan 1. Nah, ini berarti y nya bisa sama dengan min 1 juga. Oke ya, wis paham ya. Ini contohnya tadi untuk persamaan bilangan kompleks. Saiki dari problem section 5 nya tak tambah satu soal aja sih untuk enak. Berarti ini di bro yang untuk enak di bro ya iya 41 ya 41. Oke, 41. Nah, sekarang lanjutkan ke grafik. Berarti ini grafik, ini bisa digunakan untuk merepresentasikan bentuk grafiknya atau lintasannya nanti gimana. Misalkan ini, what is the curve made up of the point in the x and y plane satisfying the equation z sama dengan 3. Berarti mutlak z nya sama dengan ini kuadrat sama dengan 3. Berarti kalau dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ini bentuk persamaan merupakan persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Masih ingat tidak di matematika? Wah, ingat ya dawan orang lagi. Ya gak apa-apa ya digoleki persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran pusatnya di 0,0. Kalau ini bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Ini juga persamaan circle lingkaran. Pusatnya min 1, 1, nah ini juga
This is the dish whose boundary is the circle in A. Nah, boundary circle di A. Wes itu example 3 ya, ini sama menentukan bentuk-bentuknya saja. Ini tidak perlu sih. Wes langsung aja. Physical application. Problem in physics as well as geometry may often be simplified. Dapat disederhanakan. Problem-problem di fisika, contohnya geometri misalkan, itu may often be simplified, tapi mungkin bisa disederhanakan by using the one complex equation, satu bentuk persamaan bilangan kompleks, instead of two real equation. See the following example and also section 16. Section 16 itu waduh apa ya, ini contohnya ini aja lah. Particle move in the xy plane di bidang X and Y so that its position xy as a function of time t is given by y. Berarti ini persamaan posisi dari partikel yang berpindah. Persamaan posisi dari partikel yang berpindah. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan diminta menentukan find the magnitude besar dari kecepatan dan its acceleration dari fungsi waktu, sebagai fungsi waktu. Berarti dari persamaan posisi yang mana tadi, contohnya physical apa tadi sini, physical with boundary physical application. Physical application, misalkan ada persamaan posisi partikel di Z sama dengan kita Z nya adalah X, X plus Y. Nah, ini nih nilainya adalah I plus 2T per biro ini T min 1 T min I ding, T min I ya, T min I. Nah, ini bentuk persamaan posisinya. Nah, kita diminta untuk membreakdown V nya, A nya berapa. Nah, saya kira apa caranya. Nah, ini yang pertama, we could write Z in XY form and so in X and Y as function T. Berarti kita bisa sederhanakan ini menjadi bentuk ini ya. Kalau cara menyederhanakan, kali konjugatnya I, kita sederhanakan dulu, simplifying. Di bab yang pertama tadi kan diminta menyederhanakan, maka ini dipakai di sini untuk menyederhanakan bentuknya dulu, dikali konjugatnya. Konjugat dari apa? Dari denominator atau penyebutnya. Berarti konjugatnya mengandung I, dirubah tandanya kan gini toh, min jadi plus. Oke, ini dikalikan, berarti ini dikali ini, jadi tinggal per T kuadrat min ini kuadrat, ini kali ini kan min 1, berarti plus 1 kan gini toh. Terus ini jadi I dikali T, I T, terus I dikali I, berarti I kuadrat plus 2T dikali T berarti 2T kuadrat, 2T dikali I berarti 2T I kan ini toh. Nah, yang punya T I ini kan jadi min 1 ya, yang lainnya kita bisa kumpulkan jadi B ini 2T kuadrat plus 2T ditambah T I ya, berarti gimana, 3 TI ya, ditambah min 1 ada per T kuadrat plus ini jadi 2T kuadrat plus ya wah ini bro, 2T kuadrat plus 3T I min 1 kan ini lah per T kuadrat plus, nah ini berarti sekarang kita bisa sederhanakan
bentuknya menjadi 2t kuadrat min 1 atau ditambah 3ti. Nah ini mengandung ini bisa diper ini toh t kuadrat plus 1, ini diper t kuadrat plus 1 kan boleh gitu. Nah berarti ini adalah apanya, tidak mengandung i adalah x nya, yang ini adalah y nya bentuknya. Oke, kalau sudah tinggal di bawa ke sini. Bawa ke sini kita menentukan dv itu kan sama dengan dz per dt. Oke ya, dz per dt. Sedangkan a nya sama dengan d kuadrat z per dt, atau a itu bisa dari d per dt dari v nya. Jika sama sudah menemukan persamaan v, tinggal diturunkan sekali lagi. Nah sekarang hasilnya ini turunan. Nah dz per dt, dx per dt, i dc per dt, dan ini dan seterusnya. Nah saya ini apa caranya, dan magnitude-nya tinggal diakarkan, akar nih ke mutlaknya. Berarti caranya kita tentukan v. Dari v pertama kan dz per dt, berarti dx per dt ditambah i dikali apa, dy per dt. dy dx nya ini ya turun ke x nya berapa, 2t min 1 per t kuadrat plus 1. Wah, tambah i dikali bro dy. dy ini berarti saya tak bisa ya, dy d per dt, y ini berarti 3t per t kuadrat plus 1. Ini toh ya, turunannya ini turunan ini biye. Nah ini kan modal fungsi apa, u iya apa, turunan u per v. Ini turunan apa, u per v. Nah engko dadine ketemu ini bentuknya ya ta. Untuk itu sekarang bisa dijajal. Ini mau saya jajal kok kelingan jadi min apa plus bener ya, ini min dikali min kan min jadi plus ya, benar. Oke, yes. Nah sekarang tinggal dicek ini apa turunannya, atau turunan parsial, cara menurunkan ini ya wah bisa ya digulai ngene kitab kene enek turunan bentuk iki. Turunan bentuk derivatif ini ada. Nah, cek turunan u v itu gimana. Nah gini ya, lalu turunan chain rule bisa, kalau sudah bisa sampean. Guys, ini buktikan hasilnya ini nanti sama dengan di IK, sehingga nilainya ini A nya hasilnya ini, sehingga nilai mutlaknya sama dengan ini. Harus buktikan ya, tak kayak clue ini tadi. Buktikan nilai V besarnya V ya, dan besarnya apa wis, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.